Di kedalaman laut yang tak terjamah, tersembunyi sebuah cincin sakti yang telah lama menjadi legenda, cincin sakti Ratu Laut Selatan. Dikabarkan, cincin ini mengandung kekuatan lautan yang luar biasa, mampu mengendalikan arus, ombak, bahkan waktu itu sendiri. Hanya mereka yang benar-benar memahami laut yang dapat mengakses kekuatan ini. Dewi Arum, seorang gadis muda yang memiliki ikatan mendalam dengan samudra, dipilih oleh takdir untuk menjadi penerus kekuatan tersebut. Namun, jalan menuju cincin sakti tidaklah mudah. Untuk mendapatkan cincin itu, Dewi Arum harus menjalani serangkaian ujian berat yang menguji keberanian, kebijaksanaan, dan tekadnya, melawan pasukan bayangan yang dibangkitkan oleh Dewa Kegelapan Laut yang ingin menguasai kekuatan tersebut. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang berdiri megah di pesisir selatan, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Darmawijaya. Ia memerintah dengan keadilan, namun hatinya selalu diliputi kecemasan. Putri tunggalnya, Dewi Arum, diramalkan oleh seorang pertapa tua akan menghadapi takdir yang berkaitan dengan lautan. Pertapa itu memperingatkan bahwa pada suatu hari, kekuatan besar dari Laut Selatan akan datang dan mengubah nasib sang putri serta seluruh kerajaannya. Mendengar ramalan itu, Prabu Darmawijaya merasa resah. Ia mengundang para ahli nujum dan penasihat istana untuk mencari tahu makna ramalan tersebut. Namun, tak satu pun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, Dewi Arum, yang tumbuh menjadi gadis berparas elok bak rembulan, tidak pernah mengetahui kecemasan ayahnya. Ia mencintai laut, sering berdiri di tebing tinggi memandangi ombak yang berdebur, seolah lautan memanggilnya dengan bisikan misterius. Pada suatu malam, dalam tidurnya, Dewi Arum bermimpi aneh. Ia melihat seorang wanita bermahkota emas dan mengenakan jubah hijau kebiruan, berdiri di atas ombak. Wanita itu mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah cincin yang memancarkan cahaya keperakan. Saat waktunya tiba, kau akan memahami takdirmu. Suara lembut itu berbisik sebelum semuanya menghilang. Keesokan paginya, Dewi Arum terbangun dengan jantung berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, ia tidak berani menceritakannya kepada siapapun. Ia hanya bisa menatap laut yang biru, merasakan tarikan yang semakin kuat dalam jiwanya. Hari demi hari berlalu, dan rasa penasaran dalam hati Dewi Arum semakin bertumbuh. Ia mulai mencari tahu tentang legenda Ratu Laut Selatan, sosok yang sering diceritakan oleh penduduk pesisir sebagai penguasa lautan yang memiliki kekuatan tak terbatas. Banyak nelayan percaya bahwa jika seseorang dipilih oleh sang ratu, maka hidupnya akan berubah selamanya. Di sisi lain, Prabu Darmawijaya menjadi semakin khawatir. Ia takut kehilangan putrinya, sehingga ia memerintahkan pengawal untuk selalu mengawasi Dewi Arum. Sang putri merasa terkekang, tetapi ia tidak bisa menolak kehendak ayahnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus mengikuti panggilan hatinya. Suatu malam, seorang pertapa tua kembali datang ke istana. Dengan sorot mata tajam, ia berkata kepada Prabu Darmawijaya, "Takdir putrimu sudah tertulis. Ia akan bertemu dengan Ratu Laut Selatan, dan di sanalah segala rahasia akan terungkap." Kata-kata itu membuat sang raja semakin gelisah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menentang kehendak takdir. Tidak lama setelah itu, angin laut berembus lebih kencang dari biasanya. Ombak bergulung lebih tinggi, seakan lautan tengah berbicara. Dewi Arum yang sedang berada di taman istana merasakan sesuatu yang aneh. Hatinya bergetar, dan tanpa ia sadari, cincin berwarna perak tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ia terkejut bukan kepalang. Dari mana cincin itu berasal? Mengapa ia bisa mendapatkannya begitu saja? Saat ia mencoba melepas cincin itu, sebuah bisikan terdengar di telinganya. Saatnya telah tiba. Dewi Arum menatap cincin di telapak tangannya dengan mata terbelalak. Permukaannya berkilau seperti perak yang baru ditempa, tetapi di tengahnya, terdapat batu berwarna biru kehijauan yang memancarkan cahaya samar. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah benda kecil itu membawa beban takdir yang belum ia pahami. Ia mencoba melepasnya, tetapi cincin itu justru menyatu dengan jari manisnya, seakan telah menjadi bagian dari dirinya. Ketika ia masih kebingungan, angin laut yang bertiup lembut tiba-tiba berubah menjadi kencang. Pohon-pohon di taman istana bergoyang hebat,
dan ombak di kejauhan bergulung-gulung dengan suara menggelegar. Dari balik dinding istana, para prajurit yang bertugas mulai cemas melihat perubahan alam yang begitu mendadak. Namun, hanya Dewi Arum yang bisa mendengar suara berbisik di telinganya. Waktunya telah tiba. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ia melangkah mundur dengan tubuh gemetar. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Hanya dedaunan yang bergoyang dan udara yang beraroma asin khas lautan. Ia menatap ke langit, tetapi mendung mulai bergulung, menandakan badai akan segera datang. Ia merasa seakan sesuatu memanggilnya, menariknya menuju pantai di luar istana. Dewi Arum berusaha melawan dorongan itu, tetapi hatinya berkata lain. Ia merasa seperti ada kekuatan yang menghubungkannya dengan laut. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju gerbang istana, berharap bisa melewati para penjaga tanpa dicurigai. Namun, nasib berkata lain. Saat baru beberapa langkah, seorang prajurit melihatnya dan langsung melaporkan hal itu kepada Prabu Darmawijaya. Sang raja segera keluar dari balairung istana dengan raut wajah tegang. Ia telah mendengar dari penasihatnya bahwa perubahan cuaca yang tiba-tiba mungkin berkaitan dengan putrinya. Ketika ia melihat Dewi Arum berdiri di ambang gerbang dengan tatapan kosong ke arah laut, ia merasa hatinya mencelos. Dengan suara tegas, ia memanggil putrinya. "Dewi Arum, kemana kau hendak pergi?" Dewi Arum tersentak. Ia menoleh ke arah ayahnya dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu, ayah. Aku hanya merasa harus pergi ke pantai. Ada sesuatu di sana yang memanggilku. Jawabnya jujur. Prabu Darmawijaya semakin khawatir. Ia melangkah mendekat dan melihat cincin di jari putrinya. Ia terkejut karena cincin itu menyerupai perhiasan yang pernah diceritakan dalam legenda tentang Ratu Laut Selatan. "Dari mana kau mendapatkan cincin ini?" tanyanya dengan nada curiga. "Aku tidak tahu, ayah. Cincin ini tiba-tiba muncul di tanganku, dan aku tidak bisa melepasnya," jawab Dewi Arum, menunjukkan jarinya yang kini dihiasi cincin bercahaya aneh. Sang raja semakin gelisah. Ia memanggil para penasihat istana untuk memeriksa cincin itu, tetapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan asal-usulnya. Beberapa tabib mencoba merapal doa untuk melepaskannya, tetapi semakin mereka berusaha, semakin erat cincin itu melekat di jari sang putri. Malam itu, Prabu Darmawijaya mengadakan pertemuan darurat di ruang pertemuan istana. Para tetua kerajaan berkumpul, berusaha mencari tahu makna di balik cincin tersebut. Namun, di luar istana, ombak semakin menggila, seolah lautan tengah bersiap menyambut sesuatu yang besar. Sementara itu, Dewi Arum tidak bisa tidur. Ia duduk di jendela kamarnya, menatap ke arah laut dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bisikan itu terus terdengar, semakin kuat, semakin jelas. "Datanglah, Dewi Arum. Takdirmu menunggu di kedalaman samudra." Dewi Arum tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Malam semakin larut, tetapi pikirannya semakin gelisah. Ia menyadari bahwa takdirnya telah ditentukan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan tekad bulat, ia mengambil selendangnya dan melangkah keluar dari kamar, berniat pergi ke laut dan mencari jawaban atas semua misteri yang membelitnya. Namun, istana dijaga ketat. Para prajurit bersiaga karena Prabu Darmawijaya telah memberi perintah untuk tidak membiarkan sang putri keluar. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia tidak ingin kehilangan satu-satunya putri yang sangat ia cintai. Tetapi Dewi Arum bukan gadis yang mudah menyerah. Dengan kecerdikannya, ia menemukan jalan keluar melalui lorong rahasia yang jarang diketahui orang. Ketika ia berhasil keluar dari istana dan menginjakan kaki di pasir pantai yang dingin, perasaannya bercampur aduk. Angin laut menerpa wajahnya dengan lembut, dan suara ombak terdengar seperti bisikan yang semakin jelas di telinganya. "Kau akhirnya datang," suara itu berkata, kali ini tanpa keraguan. Tiba-tiba, dari tengah laut yang bergelombang, muncullah sosok misterius. Seorang wanita dengan gaun hijau kebiruan yang berkilauan seperti permukaan laut. Rambutnya panjang, terurai indah, dan matanya seolah memancarkan cahaya bulan. Dewi Arum merasa tubuhnya membeku. Ia tahu siapa sosok itu. Ratu Laut Selatan telah datang menemuinya. "Dewi Arum." Suara sang ratu begitu lembut,
tetapi memiliki kekuatan yang membuat seluruh alam seakan tunduk padanya. Kau telah dipilih untuk menerima cincin sakti ini. Kini waktunya kau memahami kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dewi Arum menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa legenda yang selama ini hanya ia dengar dari cerita rakyat ternyata benar adanya. Mengapa aku, Ratu? Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang Ratu tersenyum samar. Cincin itu adalah peninggalan kuno yang hanya bisa dikenakan oleh mereka yang memiliki jiwa sejati penguasa lautan. Kau harus menjalani ujian. Jika kau berhasil, kau akan memahami arti kekuatan ini dan takdir yang menantimu. Dewi Arum mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa sejak malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tanpa menunggu lebih lama, sang ratu mengulurkan tangannya. Ikutlah denganku. Kita akan pergi ke kedalaman samudra, tempat rahasia terbesar dunia ini tersembunyi. Seketika, ombak besar menyelimuti mereka berdua, membawa Dewi Arum menuju dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan mengungkap rahasia cincin sakti dan takdir yang telah tertulis untuknya. Dewi Arum merasa tubuhnya melayang di antara arus yang berputar. Ombak yang tadi menggulungnya kini berubah menjadi aliran air yang membawanya semakin dalam ke kedalaman laut. Cahaya bulan yang sebelumnya masih terlihat perlahan memudar, tergantikan oleh kilauan samar dari bebatuan bercahaya di dasar laut. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa takut bercampur keheranan menguasai hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa laut menyimpan dunia yang begitu luas dan penuh misteri. Sang Ratu Laut Selatan melayang di hadapannya. Gaunnya yang berkilauan seolah menyatu dengan air yang mengalir di sekitar mereka. Jangan takut, Dewi Arum, ucapnya dengan suara tenang yang menggema di sekeliling. Kau kini berada di ambang gerbang menuju kerajaan bawah laut, tempat di mana takdirmu akan terungkap. Dewi Arum melihat ke sekeliling. Karang-karang raksasa berdiri megah seperti menara istana, dihiasi terumbu yang bercahaya dalam warna biru dan ungu. Ikan-ikan berwarna-warni berenang di antara koral, sementara makhluk-makhluk laut yang belum pernah ia lihat melintas dengan anggun. Keindahan ini terasa begitu menakjubkan, namun hatinya masih penuh tanda tanya. Di hadapan mereka, sebuah gerbang raksasa dari batu giok hijau berdiri megah. Pilar-pilarnya berukir pola ombak, dan di bagian tengahnya, terdapat simbol cincin yang kini melingkar di jarinya. Dewi Arum merasa dadanya bergetar. Seolah-olah gerbang ini mengenali kehadirannya. Cincin di jarinya mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyatu dengan ukiran pada batu giok. Dewi Arum, kau telah dipilih untuk memasuki kerajaan ini, kata sang ratu dengan lembut. Namun, sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus memahami bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Dewi Arum menelan ludah. Ia tahu bahwa keputusannya malam ini akan mengubah seluruh hidupnya. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan penuh keberanian, ia mengangguk. Aku siap, ucapnya mantap. Sang ratu tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Seketika, gerbang batu giok itu bergetar, dan perlahan terbuka dengan gemuruh yang dalam. Dari dalamnya, sinar kebiruan menyembur keluar, menyelimuti Dewi Arum dalam cahaya yang lembut. Ia merasakan tarikan kuat, lalu tanpa sadar, tubuhnya melayang masuk ke dalam kerajaan laut. Begitu melewati gerbang, pemandangan yang lebih luar biasa terbentang di hadapannya. Bangunan-bangunan megah dengan kubah kristal berdiri di atas dataran berpasir putih, diterangi cahaya yang berasal dari batu-batu berkilau. Jalan-jalan di kota ini dipenuhi makhluk-makhluk laut yang berjalan seperti manusia, tetapi memiliki keunikan tersendiri. Beberapa memiliki sirip di tangan mereka, yang lain memiliki mata berkilauan seperti permata laut. Di tengah kerajaan, berdiri sebuah istana raksasa dengan menara yang menjulang tinggi, terbuat dari batu karang merah dan mutiara raksasa. Dewi Arum menahan napas. Matanya tidak bisa berpaling dari keindahan yang luar biasa ini. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sang ratu berbicara lagi. Ada banyak hal yang harus kau pelajari di sini, Dewi Arum, kata sang ratu sambil melangkah mendekati istana. Dan ujian pertamamu akan segera dimulai. Dewi Arum merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, petualangan sejatinya baru saja dimulai. Dewi Arum berdiri di depan istana megah yang menjulang tinggi di tengah kerajaan bawah laut.
Dindingnya terbuat dari karang merah dan mutiara raksasa, berkilauan dengan cahaya biru yang berasal dari batu kristal di sekelilingnya. Udara di dalam lautan terasa berbeda, seolah-olah ia bisa bernapas tanpa kesulitan. Matanya menyapu sekeliling, mengagumi keindahan yang tak pernah ia bayangkan ada di dunia ini. Namun, meskipun tempat ini begitu indah, ia tahu bahwa ujian besar sedang menantinya. Sang Ratu Laut Selatan berdiri di sampingnya, tatapannya penuh ketenangan dan kebijaksanaan. "Dewi Arum," ucapnya dengan suara lembut namun tegas, "untuk membuktikan bahwa kau layak menjadi pemegang cincin sakti, kau harus melalui ujian pertama. Ini bukan ujian biasa, melainkan perjalanan menuju kedalaman ombak abadi, tempat di mana hanya mereka yang berhati murni dan penuh keberanian yang bisa melaluinya." Dewi Arum menelan ludah, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. Ombak abadi? Apa yang dimaksud dengan tempat itu? Apakah itu sebuah jurang di dasar lautan? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Ia tidak bertanya, tetapi hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan yang menggema tanpa jawaban. Tanpa membuang waktu, sang ratu mengangkat tangannya dan seketika air di sekeliling mereka berputar, menciptakan pusaran besar yang terbuka seperti gerbang menuju dunia lain. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara deburan ombak yang bergemuruh, seolah memanggil siapapun yang berani memasukinya. Cahaya di dalamnya berkilauan, tetapi ada juga bayangan gelap yang bergerak di sela-sela arus air. "Masuki pusaran ini, dan hadapi ujian pertamamu," kata sang ratu. "Di dalam sana, kau akan menemukan jawaban atas ketakutanmu, tetapi kau juga akan menghadapi bayangan dari hatimu sendiri." Dewi Arum mengangguk perlahan, meskipun dadanya berdebar kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk ke dalam pusaran, dan dalam sekejap, tubuhnya ditelan oleh arus yang deras. Ia merasakan dirinya berputar, jatuh, dan terseret dalam gelombang yang seakan tiada ujung. Di dalam pusaran itu, pemandangan yang ia lihat berubah drastis. Tidak ada lagi keindahan kerajaan bawah laut. Yang ada hanyalah lautan luas dengan ombak raksasa yang terus menggulung tanpa henti. Ia melayang di tengah kekosongan, mencoba mencari pegangan, tetapi tidak ada yang bisa dijangkau. Angin laut bergemuruh, membawa suara-suara aneh yang bergema di telinganya. Lalu, dari kejauhan, muncul sesosok bayangan. Bayangan itu berbentuk dirinya sendiri, tetapi dengan tatapan dingin dan penuh kemarahan. "Siapa kau?" tanya Dewi Arum dengan suara bergetar. "Aku adalah dirimu yang takut," jawab bayangan itu. "Dirimu yang ragu. Dirimu yang tidak yakin dengan takdir ini." Dewi Arum menggigit bibirnya. Ia menyadari bahwa ujian ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian batin. Ombak abadi bukan sekadar lautan yang tak berujung, tetapi juga perwujudan dari ketakutan dan keraguan yang selama ini tersembunyi di hatinya. Jika ia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai kekuatan cincin sakti. Dengan tekad yang semakin kuat, Dewi Arum menatap bayangan dirinya dan berkata lantang, "Aku tidak akan lari dari ketakutanku. Aku akan menghadapi semuanya, karena aku percaya pada takdirku." Begitu kata-kata itu diucapkan, pusaran ombak mulai mereda. Bayangan dirinya menghilang perlahan, dan tubuhnya terasa ringan. Ia merasa seperti baru saja terlepas dari belenggu yang selama ini menahannya. Saat ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di gerbang istana, dengan sang ratu tersenyum di hadapannya. "Kau telah lulus ujian pertama, Dewi Arum," ucap sang ratu. "Namun, perjalananmu masih panjang. Ujian berikutnya akan jauh lebih sulit." Dewi Arum menarik napas dalam. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan masih banyak rintangan yang harus ia hadapi sebelum memahami sepenuhnya kekuatan cincin sakti. Dewi Arum menatap ke kejauhan, di mana bayang-bayang batu karang hitam menjulang tinggi, membentuk gerbang raksasa yang tampak menyeramkan. Tidak ada cahaya yang bersinar dari balik gerbang itu, hanya kegelapan pekat yang seakan mampu menelan siapapun yang mendekat. Ombak di sekitar karang bergulung dengan suara menggelegar, menghantam dinding-dinding tajam yang berkilauan dalam keheningan yang mencekam. Sang Ratu Laut Selatan berdiri di sampingnya, dengan sorot mata penuh kewaspadaan. "Di balik gerbang ini," ucapnya dengan nada yang tenang namun penuh wibawa, "terdapat ujian kedua yang harus kau lalui. Gerbang karang hitam adalah batas antara dunia para pelindung lautan dan dunia kegelapan yang tersembunyi di dasar samudra.
Hanya mereka yang rela berkorban dan memiliki hati yang murni yang dapat melewatinya. Dewi Arum menelan ludah. Ia sudah menghadapi ketakutan dalam pusaran ombak abadi, tetapi kini, ia dihadapkan pada sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang benar-benar bisa membahayakan nyawanya. Namun, ia tidak gentar. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan perjalanan ini, tidak peduli seberapa sulit rintangan yang harus ia hadapi. Dengan langkah tegap, ia maju mendekati gerbang itu. Begitu ia melangkah lebih dekat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Karang-karang hitam itu mulai bergetar, dan dari dalamnya muncul bayangan kelam yang membentuk sosok besar dengan mata merah menyala. Suara berat dan dalam bergema dari makhluk itu, seolah berasal dari dasar lautan yang paling dalam. "Siapa yang berani menginjak batas wilayah kami?" Suara itu menggema, membuat air di sekitarnya beriak hebat. "Jika kau ingin melewati gerbang ini, kau harus membuktikan bahwa kau memiliki sesuatu yang pantas untuk dikorbankan." Dewi Arum terdiam sejenak. Ia tidak mengerti maksud dari makhluk itu. Apakah ia harus menyerahkan sesuatu? Ataukah ada makna yang lebih dalam dari kata-kata tersebut? Ia menoleh ke arah sang ratu. Tetapi wanita bijaksana itu hanya tersenyum tipis, seolah membiarkan Dewi Arum menemukan jawabannya sendiri. Ia mencoba mengingat kembali perjalanan yang telah ia lalui. Sejak awal, ia telah menghadapi banyak rintangan, tetapi tidak ada yang meminta pengorbanan nyata darinya. Kini, ia dihadapkan pada pertanyaan yang sulit. Apa yang paling berharga baginya? Apa yang siap ia lepaskan demi perjalanan ini? Hatinya berdebar kencang. Ia sadar bahwa ada satu hal yang selama ini ia pegang erat, kenangan masa lalunya, kehidupan lamanya sebelum ia terseret dalam legenda ini. Ia memikirkan keluarganya, teman-temannya, dan segala hal yang dulu membuatnya merasa aman. Tetapi kini, ia telah melangkah jauh. Ia bukan lagi gadis biasa. Ia telah menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dewi Arum menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku rela mengorbankan diriku sebagai manusia biasa. Aku tidak akan kembali seperti dulu. Jika ini harga yang harus kubayar, maka aku menerimanya." Begitu kata-kata itu terucap, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya biru terang menyelimuti tubuhnya, dan gerbang karang hitam itu mulai terbuka perlahan. Suara gemuruh terdengar dari dalam, tetapi tidak lagi terasa mengancam. Sebaliknya, ada perasaan damai yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Makhluk bayangan itu menatapnya dengan penuh penghormatan, lalu mengangguk sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Sang Ratu Laut Selatan mendekatinya, dengan tatapan bangga di wajahnya. "Kau telah memahami esensi dari pengorbanan sejati," ucapnya. "Kini, kau siap untuk melangkah ke ujian berikutnya." Dewi Arum tersenyum kecil. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa lebih kuat. Ia telah melepaskan sesuatu yang dulu ia anggap berharga, tetapi sebagai gantinya, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, pemahaman tentang siapa dirinya sebenarnya. Dewi Arum melangkah melewati gerbang karang hitam dengan hati yang dipenuhi rasa lega dan keberanian yang baru. Namun, begitu ia memasuki wilayah baru, kegelapan pekat menyelimuti sekelilingnya, menelan setiap jejak cahaya yang sebelumnya menyertai perjalanannya. Udara di tempat itu dingin dan lembab, mengandung aroma asin yang bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, seolah-olah lautan menyimpan rahasia yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Di hadapannya, terbentang sebuah gua raksasa yang gerbangnya terbuat dari bebatuan hitam legam, berkilauan seperti obsidian yang memantulkan cahaya samar dari kejauhan. Gua itu begitu luas hingga langit-langitnya tersembunyi dalam bayang-bayang yang gelap, dan dindingnya dipenuhi ukiran aneh yang tampak berkilauan setiap kali ia bergerak mendekat. Sang Ratu Laut Selatan berdiri di sisinya. Matanya tajam mengamati setiap sudut gua dengan kewaspadaan yang tak terlihat sebelumnya. "Ini adalah ujian ketiga," ujar sang ratu dengan nada serius. "Di dalam gua ini, tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang yang akan membimbing langkahmu. Kau hanya bisa mengandalkan satu hal, cahaya yang berasal dari dalam hatimu sendiri." Dewi Arum mengernyitkan dahi. Cahaya dari dalam hatinya? Apa maksudnya? Ia menatap ke dalam gua yang gelap gulita itu, mencoba mencari petunjuk, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Ia menghela napas, lalu melangkah maju. Begitu ia memasuki gua, udara seketika berubah, menjadi lebih dingin dan lebih berat,
Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya dari dalam kegelapan. Langkah demi langkah, ia menyusuri lorong gua yang semakin dalam. Kegelapan begitu pekat hingga ia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri di depan wajahnya. Suara langkahnya bergema di dinding batu, menciptakan ilusi bahwa ada sesuatu yang berjalan bersamanya, meskipun ia tahu ia sendirian. Namun, rasa takut mulai merayap di dalam dadanya. Ia merasa kehilangan arah, merasa kecil di tengah kehampaan yang begitu luas. Tiba-tiba, suara berbisik memenuhi udara. Itu bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai desiran angin yang membawa kata-kata yang tidak dapat ia pahami. Bisikan itu terdengar semakin keras, memenuhi pikirannya dengan keraguan dan ketakutan yang semakin mendalam. Kau sendirian, tidak ada jalan keluar, kegelapan akan menelanmu. Dewi Arum menutup matanya, mencoba mengusir suara-suara itu dari pikirannya. Ia mengingat kembali kata-kata sang ratu, cahaya dari dalam hatinya. Apa maksudnya? Bagaimana ia bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan yang begitu pekat? Kemudian, ia teringat akan perjalanannya. Ia telah menghadapi banyak hal, ombak abadi yang hampir menelannya, gerbang karang yang menuntut pengorbanannya, dan kini, gua ini yang menguji keberaniannya. Ia telah bertahan sejauh ini bukan karena keberuntungan, tetapi karena keyakinan dalam dirinya sendiri. Dewi Arum menarik napas dalam, lalu membuka matanya. Dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari dalam dadanya, cahaya keemasan mulai bersinar, perlahan tapi pasti, menerangi sekelilingnya. Kegelapan yang tadinya pekat mulai surut, tergantikan oleh sinar hangat yang menyebar ke seluruh gua. Ukiran-ukiran di dinding gua mulai bercahaya, memperlihatkan pola yang membentuk peta yang menunjukkan jalan keluar. Bisikan-bisikan jahat itu menghilang seketika, lenyap seolah-olah mereka hanyalah bayangan ketakutan yang selama ini menguji keyakinannya. Dengan langkah pasti, Dewi Arum mengikuti cahaya yang kini terpancar dari dalam dirinya. Ia menyadari bahwa gua ini bukan sekadar tempat gelap, melainkan cermin dari jiwanya sendiri. Ketakutan yang ia rasakan bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Saat ia mencapai ujung gua, sinar keemasan itu semakin terang, membentuk jalan yang membawanya keluar dari kegelapan. Begitu ia melangkah keluar, ia menemukan dirinya berdiri di tepi laut yang luas, dengan langit biru terbentang di atasnya. Sang Ratu Laut Selatan menunggunya di sana, dengan senyum penuh kebanggaan. Kau telah menemukan cahayamu sendiri, ucap Sang Ratu. Itulah yang akan membimbingmu melewati ujian-ujian berikutnya. Dewi Arum menatap tangannya yang masih berpendar dengan cahaya hangat itu. Ia tersenyum. Kini, ia mengerti bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh keberanian, ia bersiap untuk melangkah ke petualangan berikutnya. Dewi Arum berdiri di tepi laut yang berkilauan. Matanya menatap jauh ke cakrawala tempat langit bertemu dengan samudra luas. Hembusan angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma garam yang menenangkan. Setelah melewati kegelapan gua yang menyesatkan, ia kini merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa setiap langkahnya menuju cincin sakti Ratu Laut Selatan bukanlah sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah ujian bagi jiwanya sendiri. Namun, ia tidak menyadari bahwa bahaya baru telah mengintainya, lebih licik dari gelombang yang menghantam karang dan lebih menusuk daripada dinginnya lautan malam. Saat ia melangkah maju, suara gemuruh ombak terdengar semakin keras, seolah-olah lautan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Di kejauhan, sebuah kapal megah berlayar perlahan menuju daratan. Layarnya membentang lebar dengan lambang yang tidak asing di mata Dewi Arum. Itu adalah kapal dari kerajaan Ayodhya, kerajaan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Namun, alih-alih merasa lega melihat kapal tersebut, hatinya justru dipenuhi kegelisahan yang tak terjelaskan. Ketika kapal merapat, seorang lelaki turun dengan langkah penuh wibawa. Wajahnya dihiasi janggut tipis, dan matanya menyiratkan ketajaman yang tidak dapat diabaikan. Ia adalah Patih Wiradipa, tangan kanan sang raja sekaligus penasihat kerajaan yang paling dipercaya. Namun, bagi Dewi Arum, pria ini adalah sosok yang selalu menyimpan niat tersembunyi di balik sikapnya yang penuh wibawa. Dewi Arum, suara Patih Wiradipa terdengar halus, namun dingin. Akhirnya aku menemukanmu. Raja telah lama menantikan kepulanganmu. Dewi Arum mengerutkan dahi.
Ada sesuatu dalam nada bicara Patih Wiradipa yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu, Patih?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Aku berada di sini karena takdir menuntunku, bukan karena keinginan untuk melarikan diri." Sang Patih tersenyum tipis, namun matanya tetap tajam. "Takdir." Ia tertawa kecil. "Takdir tidak dapat mengubah kenyataan bahwa kerajaan membutuhkanmu, putri. Dan aku diperintahkan untuk membawamu kembali, dengan cara apapun." Dewi Arum merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia menyadari bahwa kedatangan Patih Wiradipa bukanlah untuk menyelamatkannya, melainkan untuk menghalanginya. Tiba-tiba, kilasan ingatan melintas di benaknya. Sebuah percakapan yang samar, sebuah bisikan tentang pengkhianatan yang telah lama tertanam di dalam istana. Ia teringat bagaimana Patih Wiradipa selalu berusaha mendekati ayahnya, mengendalikan keputusan kerajaan dengan lidahnya yang licin seperti ular. "Jadi, inikah maksud sebenarnya dari tugasmu?" tanya Dewi Arum dengan nada penuh kewaspadaan. "Kau ingin menghalangiku untuk mendapatkan cincin sakti?" Sang Patih tersenyum lebih lebar, seolah-olah telah menunggu pertanyaan itu. "Kau lebih cerdas dari yang kuduga, putri," ujarnya pelan. "Cincin sakti Ratu Laut Selatan bukan hanya sekadar pusaka, melainkan kunci bagi kekuatan yang telah lama tersembunyi. Jika kau memilikinya, kerajaan tidak akan bisa lagi dikendalikan oleh mereka yang lebih berhak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Dewi Arum mengepalkan tangannya. Pengkhianatan ini lebih dalam dari yang ia duga. Ia bukan hanya menghadapi ujian dari lautan, tetapi juga dari bangsanya sendiri. Jika ia kembali sekarang, itu berarti ia menyerahkan takdirnya ke tangan orang yang licik. Namun, jika ia tetap melanjutkan perjalanannya, ia harus bersiap menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Lautan tiba-tiba bergolak, seolah-olah merespons ketegangan yang terjadi. Gelombang besar muncul di kejauhan, mengangkat kapal Patih Wiradipa hingga bergoyang hebat. Dari dalam lautan, terdengar suara gemuruh yang menyerupai pekikan makhluk raksasa. Mata Dewi Arum membesar. Ia tahu bahwa lautan tidak akan tinggal diam melihat pengkhianatan yang terjadi. "Dewi Arum," suara Sang Ratu Laut Selatan tiba-tiba terdengar di angin, bergema di antara riak ombak. "Pilihlah jalanmu dengan hati yang teguh. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tetapi hanya mereka yang memiliki keberanian yang dapat mengungkapnya." Patih Wiradipa menoleh ke kanan dan kiri, jelas terguncang oleh perubahan alam yang tiba-tiba terjadi. "Kau harus ikut denganku sekarang," ia berteriak. Suaranya mulai kehilangan ketenangannya. "Jika tidak, kau akan dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan." Namun, Dewi Arum sudah mengambil keputusan. Ia menatap lurus ke depan, ke arah samudera yang telah membimbingnya sejauh ini. "Tidak, Patih," katanya dengan suara yang mantap. "Takdirku bukan berada di bawah perintahmu. Aku akan menemukan cincin sakti itu, dan tidak ada yang bisa menghalangiku." Tepat saat kata-katanya berakhir, sebuah ombak raksasa bangkit dari kedalaman, memisahkan dirinya dari kapal Patih Wiradipa. Dalam sekejap, kapal itu terseret mundur, menjauh dari daratan tempat Dewi Arum berdiri. Ia tidak tahu apakah ini ulah lautan atau kekuatan Ratu Laut Selatan, tetapi satu hal yang pasti, ia telah memilih jalannya sendiri, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dengan tekad yang semakin kuat, Dewi Arum kembali melangkah ke depan, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan di belakangnya. Perjalanan menuju cincin sakti masih panjang, dan ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya. Namun, satu hal yang ia pelajari hari itu, kebenaran tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kebohongan, selama ada hati yang berani untuk mengungkapnya. Lautan terbuka di hadapan Dewi Arum, gelombang-gelombang yang bergulung seolah membentuk jalan menuju takdirnya. Udara di sekelilingnya dipenuhi kabut asin, dan langit yang semula cerah mulai meredup, seakan-akan samudera tengah menahan napas, bersiap menyambut kedatangannya. Setelah berhasil menghindari pengkhianatan Patih Wiradipa dan meneguhkan pilihannya untuk melanjutkan perjalanan, kini ia dihadapkan pada ujian terbesar, menemukan kuil bawah laut tempat cincin sakti Ratu Laut Selatan tersembunyi. Langkahnya semakin mantap saat ia melangkah ke atas batu karang yang menjulang di tepi pantai, tempat legenda mengatakan bahwa gerbang menuju kuil itu dapat ditemukan. Kakinya merasakan permukaan batu yang licin oleh lumut laut, dan suara burung camar yang melayang di atasnya terdengar sayup-sayup, memberikan irama bagi detak jantungnya yang terus berpacu.
Di bawah sinar redup matahari yang terhalang awan, Dewi Arum menatap ke bawah, ke dalam pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, suara angin bergemuruh, membawa bisikan yang terdengar di telinganya seperti nyanyian para penjaga lautan. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang berani yang dapat memasuki gerbang ini. Bisik suara itu seakan berasal dari kedalaman samudera sendiri. Dewi Arum menutup matanya, mengatur napasnya, dan merentangkan tangannya ke samping. Jika ini adalah ujian terakhir sebelum mencapai cincin sakti, ia siap menghadapinya. Dengan satu tarikan napas dalam, ia melompat ke dalam pusaran air. Begitu tubuhnya menyentuh permukaan laut, seketika pusaran itu menyedotnya masuk, membawanya turun ke dalam dunia yang tersembunyi di balik gelombang. Cahaya remang-remang menyelimuti sekelilingnya, dan di kejauhan, samar-samar ia dapat melihat sebuah struktur megah yang terbuat dari batu laut, dikelilingi oleh pilar-pilar yang menjulang tinggi seperti lengan raksasa yang terangkat ke langit. Itulah kuil bawah laut, tempat di mana cincin sakti Ratu Laut Selatan disimpan selama berabad-abad, tersembunyi dari dunia manusia. Dewi Arum berenang semakin dalam, merasakan tekanan air yang semakin berat di sekelilingnya. Namun, keajaiban terjadi. Ia tetap bisa bernapas meskipun sudah berada jauh di dasar laut. Seolah-olah samudera sendiri telah menerima kehadirannya dan mengizinkannya melanjutkan perjalanan. Saat ia mendekati gerbang kuil, dua patung raksasa yang menyerupai prajurit laut berdiri tegak di kedua sisi. Mata mereka berkilauan dengan cahaya hijau yang menakutkan. Begitu Dewi Arum menyentuh gerbang batu yang besar, sebuah suara menggema di dalam kepalanya. Sebelum memasuki kuil ini, kau harus membuktikan bahwa hatimu layak menerima cincin sakti. Apa yang kau cari dari kekuatan ini? Dewi Arum terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kebenaran yang akan menentukan nasibnya. Dengan hati yang mantap, ia menjawab, "Aku tidak mencari kekuatan untuk mendominasi, tidak pula untuk membalas dendam. Aku mencari cincin ini untuk mengembalikan keseimbangan, untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang ditimbulkan oleh keserakahan manusia." Sejenak, keheningan menyelimuti sekelilingnya. Lalu, perlahan-lahan, gerbang kuil mulai terbuka, mengeluarkan cahaya biru yang bersinar lembut. Dewi Arum melangkah masuk, dan begitu ia memasuki ruangan utama, ia disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sebuah altar besar berdiri di tengah ruangan, dan di atasnya, cincin sakti itu melayang dengan cahaya yang berpendar ke segala arah. Namun, sebelum ia dapat mendekati cincin itu, bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah suara dingin terdengar, memenuhi ruangan dengan kehadiran yang menyesakkan. "Aku sudah menunggumu, Dewi Arum," kata suara itu. Dari dalam kegelapan, sesosok pria dengan jubah hitam muncul. Matanya berkilau dengan cahaya merah menyala. Ia adalah Dewa Kegelapan Laut, penjaga terakhir yang berdiri antara Dewi Arum dan takdirnya. Dengan langkah perlahan, pria itu mendekat, dan senyum tipis terbentuk di wajahnya. "Cincin ini bukan untuk manusia lemah seperti dirimu," katanya. "Hanya mereka yang benar-benar memahami kekuatan lautan yang bisa memilikinya. Apakah kau siap membuktikan dirimu?" Dewi Arum mengangkat dagunya, menatap lurus ke arah sang dewa dengan penuh keberanian. "Aku sudah menghadapi bahaya, pengkhianatan, dan ketakutan," katanya mantap. "Jika aku harus berhadapan denganmu untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan cincin ini, maka aku akan melakukannya." Dewa Kegelapan Laut tersenyum sinis. "Kalau begitu, bersiaplah, karena ujian terakhir ini tidak akan semudah yang kau bayangkan." Seiring dengan kata-katanya, air di sekeliling mereka mulai berputar, membentuk pusaran yang semakin besar. Angin laut berhembus kencang, meskipun mereka berada di dasar lautan, dan cahaya dari cincin sakti mulai bergetar, seakan merespons pertarungan yang akan segera terjadi. Dewi Arum mengepalkan tangannya. Ini adalah momen yang telah ia nantikan. Pertarungan terakhir sebelum ia bisa menggenggam cincin sakti dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan mata yang membara oleh tekad, ia mengambil posisi, siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Pertarungan melawan Dewa Kegelapan Laut pun dimulai. Dalam ruangan megah di dasar lautan, di antara pilar-pilar karang yang menjulang dan cahaya biru yang berpendar dari cincin sakti, Dewi Arum dan Dewa Kegelapan Laut berdiri saling berhadapan. Air di sekeliling mereka berputar dengan dahsyat, menciptakan gelombang arus yang mengguncang dasar kuil. Pusaran kekuatan terbentuk di antara mereka,
menandakan bahwa pertarungan yang akan terjadi bukan sekadar adu kekuatan fisik, melainkan juga ujian bagi jiwa dan tekad mereka. Dewi Arum tidak gentar. Perjalanan panjang yang telah ditempuhnya telah mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak mengenal rasa takut, melainkan tentang menghadapi ketakutan itu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mengepalkan kedua tangannya, merasakan aliran energi laut yang mengitari tubuhnya. Gelombang kecil yang berputar di sekitarnya terasa seperti memberi restu atas kehadirannya. Dewa kegelapan laut menyeringai. Matanya bersinar merah seperti bara api yang menyala di kegelapan dasar laut. Dengan gerakan ringan, ia mengangkat tangannya, dan seketika, bayangan hitam muncul dari dalam lantai kuil. Bayangan itu membentuk sosok-sosok mengerikan dengan mata kosong dan cakar tajam. Pasukan dari kegelapan yang selama ini menjaga rahasia cincin sakti. Kau ingin membuktikan bahwa kau pantas mendapatkan cincin ini. Suara sang dewa bergema. Buktikan dulu bahwa kau bisa melawan mereka. Tanpa ragu, Dewi Arum melompat ke depan, menghadapi pasukan bayangan yang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Ia menghindari cakar tajam yang meluncur ke arahnya, lalu membalas dengan pukulan yang dipenuhi energi lautan. Setiap gerakannya menciptakan riak air yang berubah menjadi gelombang dahsyat, menghantam lawan-lawannya dengan kekuatan samudera itu sendiri. Namun, jumlah pasukan bayangan terlalu banyak. Setiap kali satu sosok menghilang, dua sosok baru muncul menggantikan. Keringat dingin mengalir di pelipis Dewi Arum, meskipun tubuhnya tetap kokoh berdiri. Ia tahu bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan fisik semata. Ia harus menemukan cara untuk mengalahkan Dewa Kegelapan Laut secara langsung, karena selama sang dewa masih berdiri, pasukan bayangan ini akan terus bermunculan tanpa akhir. Mata Dewi Arum tertuju pada cincin sakti yang melayang di tengah ruangan, memancarkan cahaya yang berkilauan seperti bintang di tengah kegelapan lautan. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Jika cincin itu adalah sumber kekuatan sejati, maka mungkin ia harus meraihnya terlebih dahulu sebelum bisa menghadapi sang dewa. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia mengumpulkan seluruh energinya dan melesat ke arah cincin sakti. Namun, Dewa Kegelapan Laut telah mengantisipasi langkahnya. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan dinding air raksasa yang menghalangi jalannya. Ombak bergulung tinggi, siap menelan Dewi Arum dalam pusaran yang tak berujung. Namun, di saat yang sama, suara lembut bergema di benaknya. Suara Ratu Laut Selatan yang seakan berbicara dari kejauhan. Kau telah menempuh perjalanan panjang, anakku. Kekuatanku bukan sesuatu yang bisa direbut, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati yang tulus. Ingatlah, lautan tidak bisa dimiliki, hanya bisa dijaga. Dewi Arum tersentak. Pemahaman tiba-tiba menyelimutinya. Selama ini, ia berpikir bahwa kekuatan cincin sakti adalah sesuatu yang harus ia dapatkan dengan perjuangan. Tetapi nyatanya, kekuatan sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang mengerti. Dengan kesadaran baru itu, ia berhenti berlari dan berdiri tegak di tempatnya. Dewa Kegelapan Laut mengangkat alis, bingung dengan tindakan Dewi Arum yang tiba-tiba berhenti. "Mengapa kau tidak melanjutkan? Apa kau menyerah?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ejekan. Dewi Arum menatapnya dengan mata yang penuh ketenangan. "Aku tidak perlu merebut kekuatan ini," katanya dengan suara mantap. "Aku hanya perlu membuktikan bahwa aku memahami apa artinya menjadi penjaga lautan." Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya dari cincin sakti berpendar semakin terang, memancarkan sinar yang memenuhi seluruh ruangan kuil. Pusaran air yang diciptakan oleh Dewa Kegelapan Laut mulai melemah, dan pasukan bayangan yang tadi menyerang Dewi Arum menghilang satu persatu. Dewa Kegelapan Laut terhuyung mundur. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. "Tidak mungkin," gumamnya. "Kau telah memahami rahasianya." Dewi Arum merasakan kehangatan yang luar biasa di sekelilingnya. Cincin sakti yang selama ini melayang di udara perlahan turun, mendekatinya. Dengan tangan gemetar, ia menyambut cincin itu, dan begitu jarinya menyentuh permukaannya, sebuah aliran energi yang lembut namun kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, ia tahu bahwa ia telah diterima sebagai pemegang baru cincin sakti Ratu Laut Selatan. Dewa Kegelapan Laut menghela napas panjang. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, seakan ia hanyalah bayangan dari masa lalu yang akhirnya bisa beristirahat. "Kau telah lulus ujian terakhir, Dewi Arum," katanya dengan nada yang lebih lembut.
Jaga cincin itu dengan bijaksana. Jangan biarkan kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah. Seiring dengan kata-katanya, ia menghilang sepenuhnya, meninggalkan Dewi Arum sendirian di dalam kuil yang kini kembali sunyi. Dewi Arum menatap cincin sakti di tangannya, merasakan kekuatan lautan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Dengan tanggung jawab baru sebagai penjaga cincin sakti, ia harus memastikan bahwa kekuatan ini digunakan dengan benar, bukan untuk dominasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar dari kuil bawah laut, kembali ke dunia atas dengan hati yang lebih kuat dan tekad yang lebih kokoh. Kini, ia bukan lagi hanya seorang gadis yang mencari kekuatan, tetapi seorang penjaga yang telah memahami makna sejati dari kekuatan itu sendiri. Legenda cincin sakti Ratu Laut Selatan akan terus hidup, tetapi kali ini, di tangan yang tepat.